Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngobrolin masalah pembelajaran daring. Katanya sih ada yang senang, ada yang susah, ada yang pusing, ada yang enggak gitu. Jadi ya lumayan jadi polemik besar lah gitu. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai aja di rumah sama istri juga yang kebetulan seorang guru di sekolah swasta. Curhatan para guru juga curhatan para orang tua sebagai orang tua dia, karena punya anak juga yang anak saya juga yang masih TK gitu ya, ditambah beliau ini seorang guru gitu. Nah, akhirnya harus ada bincang-bincang lah gitu sih. Gimana nih persoalan belajar daring yang katanya sih bikin pusing gitu. Ada senang, ada susah ya. Jadi gimana nih kalau selama 3 bulan kita ngejalanin PJJ ini nih? Kalau secara finansial pasti mengalami kesulitan karena memang harus menyediakan fasilitas internet ya, dan itu membutuhkan anggaran gitu, anggaran tambahan. Sedangkan penghasilan di masa pandemi ini kan menurun ya, baik sebagai orang tua gitu yang memang berpenghasilan dan sebagai guru juga. Jadi menurut Umi sendiri ada memang senang juga, ada juga kesusahan di situ ya. Oke, tapi kalau hal positif nih ya yang diambil selama PJJ atau BDR ini. Hal positifnya itu bukan karena COVID-nya ya, karena kita ada di rumahnya itu, jadi kita bisa mendampingi anak-anak, itu bisa melihat, mengamati perkembangan anak-anak lebih banyak, terus juga bisa mendampingi pembelajarannya, mengetahui kesulitannya, memperbaiki, membantu gitu. Memang sedikit menantang ya, karena memang peran orang tua di rumah dalam memberikan pembelajaran gitu sama peran guru di sekolah itu kan beda. Nanti penyikapan anaknya gitu terhadap pembelajaran itu, kadang-kadang anak lebih disiplin sama gurunya kan, tapi menantang lah gitu, asik gitu ya. Jadi kita juga jadi belajar gimana sih biar mereka kondusif gitu ya. Mau nggak mau kan kita tetap aja gitu sebagai orang tua harus bisa mengkondisikan anak dalam berbagai situasi gitu kan, terutama dalam pembelajaran gitu. Enaknya kita bisa lebih optimal dalam mendampingi anak. Masalah HP kan, masalah kuota itu yang diterapkan pemerintah melalui bantuan BOS itu menurut Umi sendiri sudah tepat atau memang harus ada tambahan atau seperti apa tuh kayak? Kalau bantuan pembelian kuota itu kan sebetulnya dari pemerintah ya. Sebenarnya kan relatif ya, apakah kuota tersebut cukup atau enggak gitu selama pembelajaran. Jadi kan kuotanya keburu habis, anaknya masih butuh akses gitu saat itu. Tapi kalau kuota udah habis gimana? Nah, dan pengawasan terhadap pembelian kuotanya juga kan belum bisa terawasi dengan baik ya. Bisa jadi mereka dibeliin kuota tapi apakah digunakan untuk belajar atau dipakai untuk main game gitu kan, nggak bisa terawasi sepenuhnya juga. Jadi ada baiknya kenapa enggak gitu ya, pemerintah itu menyediakan bukan bantuan langsung pembeliannya, tapi menyediakan jaringan aksesnya itu kan. Pemerintah punya IndiHome ya, jadi kenapa enggak IndiHome itu
bisa ngasih akses gratis pada jam-jam belajar anak, misalnya 2 jam gitu, dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu ya, jam-jam belajarnya, dengan pembatasan akses webnya gitu. Jadi hanya akses yang mendukung pembelajaran saja yang dibuka, sedangkan akses lainnya kayak games dan lain sebagainya ditutup dulu pada jam-jam belajar itu gitu. Itu kan bisa sama pemerintah, cuman mungkin ke apa ya, hal yang harus diperbaiki atau mungkin tambahin itu adalah jaringan ya, karena mungkin belum semua daerah mendapatkan jaringan IndiHome kayak gitu. Mungkin itu aja kalau misalkan evaluasi dari kebijakan tersebut gitu. Menarik nih kalau kita cermati ya, sebenarnya walaupun IndiHome belum terjangkau di kawasan-kawasan terpencil, itu sebenarnya kita sudah diberikan Allah itu akal gitu ya, dan akhirnya selangkah lebih maju gitu ya, negara Eropa sana sudah menemukan satu teknologi, khususnya di Rusia, kalau nggak salah ya, namanya itu jaringan mikrotik. Nah itu bisa tuh kayaknya sih, tapi kalau misalkan harus ada tender atau harus ada pemodal dulu lah ya, kerjasama lah namanya juga, juga barang yang mungkin kita pergunakan untuk jaringan bersama itu otomatis memerlukan biaya yang besar juga gitu. Mikrotik ini bisa jadi salah satu solusi PJJ atau BDR ini yang dari dana BOS itu dialokasikan buat kuota, kita bisa gunakan misalnya pengadaan alat-alatnya dulu lah untuk menyebarkan, memperluas jaringan wifi-nya gitu. Nah itu mungkin bisa nggak diterapin ya gitu ya. Kalau misalkan habis sendiri sih mikir kayaknya bagus deh gitu. Mikrotik itu apa sih? Mikrotik itu sejenis aplikasi ya, aplikasi pemancar sinyal, penangkap dan pemancar sinyal, yang kalau nggak salah sih di artikel Google banyak yang ngebahas, yang ngebahas gitu ya, malah ada yang dijadiin bisnis gitu. Kira-kira itu ya solusi yang lumayan lah dibanding sekarang beli kuota tapi belum jelas juga ya penggunaannya dapatnya berapa gitu kan. Nah iya, mana 3 bulan sekali kan. Dan penggunanya juga belum jelas gitu kan. Kalau kayak gitu pembatasannya juga nggak bisa menjamin kan. Kalau kita bisa pakai jaringan mikrotik ya untuk memperluas akses internet, dan bisa dijadiin gratis kalau misalkan pemerintah yang menyediakan gitu jaringannya dari IndiHome, nanti diperluas lagi gitu pakai mikrotik tadi. Untuk sementara kan sebenarnya kita juga bisa bergerak dari lapisan masyarakat ya. Jadi kan sebenarnya masyarakat itu kalau melihat banyak juga sih yang pakai IndiHome ya. Misalkan sekarang kita gitu ya, terus tetangga tuh ada dalam radius 10-20 meter tuh masih deketan gitu rumahnya itu pakai IndiHome juga gitu. Jadi kalau misalkan mereka ternyata menyediakan fasilitas tersebut gitu ya untuk para pelajar di sekitaran gitu ya, dengan batasan-batasannya juga gitu, pembatasan akses, pembatasan jamnya gitu ya, jangan sampai juga terlalu lama kan belajar tuh sebenarnya nggak akan lama-lama juga ya, bisa jadi mereka malah jadi main gitu kan. Itu juga kan sebetulnya bisa dilakukan ya, jadi apa ya, berbasis masyarakat aja gitu solusinya gitu ya. Jadi masyarakat bergerak gitu ya, yang memiliki fasilitas IndiHome di rumahnya bisa berbagi lah
belajar sejam 2 jam juga lumayan. Mereka kasih aja waktu dari jam 8 sampai jam 9 gitu ya pagi, buat akses wifi gratis gitu dari tetangganya yang punya IndiHome. Itu udah seneng, orang tuanya juga pasti seneng gitu kan. Dan nggak harus mikirin kuota gitu. Terus dibatasi juga gitu ya orangnya, misalkan jangan jadi berkerumun 5 orang gitu ya, lumayan lah gitu. Kayak gitu juga itu udah solutif lah gitu untuk sementara ini gitu. Ya mau nggak mau kan sebetulnya pembelajaran jarak jauh itu pasti dibutuhkan kan ya, mau di masa pandemi atau enggak itu. Bukan dijadikan satu-satunya pembelajaran metode, bukan, tapi sebagai pelengkap gitu, pelengkap pembelajaran. Nggak cuman offline aja, pasti untuk akses yang lebih luas lagi kan kita butuh online ya pembelajaran. Dan itu kan lebih murah juga ya, misalkan kayak Umi gitu, dulu kita belajar itu kan harus survei gitu kemana, studi tour gitu ya, pengen lihat misalkan penetasan telur penyu gitu kan, harus ke ujung genteng dengan jarak yang sangat jauh, ongkos yang sangat mahal gitu dan sebagainya. Ini kan kita dengan internet itu kita bisa lebih luas mengamati lewat YouTube kan. Ya, maksudnya fasilitas internet yang digunakan untuk metode pembelajaran online itu nggak hanya sebatas masa pandemi aja, itu pasti kita butuhin gitu. Ya menurut kita berdua intinya mah ada baik dan buruknya lah gitu, maksudnya dan negatif positifnya dalam PJJ, BDR, apapun lah istilahnya gitu. Tetap ya namanya teknologi kita harus gunakan gitu sebaik mungkin. Kita hanya memanfaatkan gitu, dan bagaimana caranya kita mendapatkan nilai plus gitu dari teknologi-teknologi yang mereka buat itu gitu. Di dalam dunia pendidikan ya, kita kembangkan di dunia pendidikan agar membuat pendidikan kita lebih maju gitu kan. Iya, mungkin itu saja obrolan kita pagi ini ya gitu. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman yang memang punya keluhan yang sama, punya pemikiran yang sama. Apalagi ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya seluas mungkin agar agar kita maju bareng-bareng. Intinya seperti itu ya. Oke, sekian dulu, kita nanti akan bikin konten lagi yang lebih menarik insyaallah ke depannya. Jadi subscribe channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.